Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi, dan kita berharap pertemuan pagi hari ini sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lain akan benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi dengan para jamaah tentang sesuatu yang setiap saat bisa kita alami sendiri atau dialami orang lain, dan kita bisa menyaksikan bagaimana pengalaman hidup itu ternyata mengasyikkan. Di dalam kegiatan pendidikan kita berupaya untuk meraih sesuatu yang terbaik dengan proses pendidikan yang berkelanjutan, sehingga dikatakan dalam bahasa motivasi pendidikan itu, education is not ending process ya. Pendidikan itu bukan sesuatu yang pada saatnya akan berakhir terus menerus. Kalau dalam bahasa sederhana, orang mengatakan bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang akan berakhir di titik tertentu, kecuali ketika orang selalu berkegiatan pendidikan untuk dirinya dan orang lain. Saya kadang-kadang karena sesuatu yang ada di dalam diri kita. Seringkali ada pertarungan antara akal sehat dan keinginan-keinginan yang tidak terbatas. Jadi semua orang itu kan punya syahwat untuk melakukan sesuatu, tetapi akal sehatnya mungkin mengatakan jangan begitu dan jangan begini. Lalu kembali pada hati nurani, apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak baik, sehingga mengurungkan. Tetapi pada saatnya karena berseberangan dengan akal sehat, tapi karena keinginannya sangat kuat, semua ditolak saja. Kegiatan seperti ini juga berlaku dalam kegiatan yang lain, termasuk di dalam kegiatan politik. Politik yang di dalam bahasa Arab disebut dengan siasah, itu adalah kegiatan yang sifatnya manusiawi. Kalau kita bicara politik itu ya semua kegiatan yang mengarah pada tujuan tertentu, sehingga untuk meraih tujuan tertentu orang harus bersiasah atau politik, membangun strategi tertentu. Politik itu sudah ada sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan saat itu pengertian politik difahami sebagai satu cara untuk mencapai tujuan. Bahkan pada saat itu pun iblis berpolitik. Bagaimana cara iblis supaya Nabi Adam dan Hawa itu dulu belum menjadi nabi, itu menjadi seorang manusia yang bersama istrinya berada di surga. Iblis ingin agar Adam itu tidak berada di surga, maka Adam mencari cara, bukan Adam, Iblis mencari cara. Sehebat apapun Adam dan Hawa itu bertahan, ternyata kalah, karena pada saatnya Adam dan Hawa tergelincir karena memakan buah yang terlarang yang disebut dalam kitab tafsir itu sebagai buah khuldi.
Dan kalau kita belajar Al-Quran memang ada ceritanya itu bagaimana Allah melarang Adam dan Hawa untuk mendekati pohon tertentu yang disebut dengan khuld, pohon khuldi, yang seringkali diterjemahkan dengan pohon keabadian. Dan ternyata Adam tergoda oleh tergelincir karena memakan buah terlarang itu, dan oleh Allah diturunkan ke bumi. Dan itu proses kehidupan yang bisa terjadi pada manusia kalau kita belajar dari kasus itu dengan cerdas. Orang bisa saja melakukan tindakan yang tidak baik untuk meraih tujuan yang tidak baik. Nah, itu pernah dipraktekkan oleh iblis. Tetapi apakah kita itu harus melakukan tindakan yang tidak baik untuk meraih tujuan yang tidak baik? Melakukan tindakan yang baik untuk tujuan yang baik, dan banyak hal yang kita lakukan untuk berpolitik dalam rangka untuk meraih tujuan tertentu yang memang sudah menjadi tujuan kita di dalam melakukan tindakan apapun. Kalau kita bicara tentang visi misi misalnya, di sini ada keinginan untuk berpolitik. Bagaimana kita meraih visi kita dengan misi tertentu untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat dalam rangka untuk meraih visi kita. Saya pernah bertanya kepada teman-teman yang terlibat dalam politik praktis, untuk apa kita berpolitik? Mereka mengatakan ya ingin meraih kekuasaan. Dan memang di zaman modern ini pengertian politik bisa saja direduksi sebagai cara untuk menuju kekuasaan kalau kita bicara tentang praktek politik. Sehingga ilmu politik itu isinya adalah ilmu yang di dalamnya ada sejumlah gagasan dan kemudian menjadi konsep yang lahir dengan teori-teori tertentu, jadi teori tertentu untuk bisa dipakai oleh orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan cara tertentu. Kalau kita katakan bahwa dunia itu penuh dengan intrik, yaitu bagian dari tindakan politik. Jadi tanpa intrik dunia ini tidak akan memiliki keramaian seperti sekarang ini. Tetapi pertanyaannya, apakah intrik itu harus dilakukan? Intrik itu kan tindakan yang tidak baik. Untuk mencapai tujuan tertentu, apakah orang itu harus melakukan dengan cara yang baik? Ketika kita ingin jadi wakil rakyat itu istilah ya, di orang-orang yang baik, ada aturan-aturan di dalam kajian etika politik itu disebutkan dengan sebutan-sebutan yang bermacam-macam, dan muncullah kemudian teori-teori yang kemudian dibangun bagaimana orang berpolitik tanpa harus melanggar prinsip-prinsip etik. Kalau dalam bahasa agama, bagaimana orang itu berpolitik tanpa melanggar syariat. Dan ternyata betul-betul bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang memang punya tujuan yang baik, dengan cara yang baik dia meraih tujuan itu. Dan itulah yang saya tulis pada waktu saya diminta untuk menulis tentang politik itu baik atau buruk. Saya menulis dengan satu tulisan yang berjudul Berpolitik ala Nabi. Nabi berpolitik. Sekecil apapun, dan akhirnya Nabi meraih sesuatu yang dituju. Kalau Nabi itu ingin memenangkan pertarungan antara umat Islam dan non-Muslim, Nabi tidak pernah melukai, jangankan fisik, bahkan hati mereka. Tidak ingin melakukan itu.
Tetapi pada saat dia itu bertarung, berkompetisi, ada perlawanan yang mengakibatkan terjadinya peperangan. Dalam perang itu ya, berlaku satu ketentuan yang difahami orang, saya atau kamu yang terbunuh, to be or not to be. Ini pokoknya kita harus berpikir, saya atau kamu yang menang. Kalau saya ingin menang, saya harus bertarung untuk mengalahkanmu. Kalau saya biarkan saya kalah karena saya itu membiarkan orang menang, maka dengan sendirinya kita akan jadi korban perang. Makanya dikatakan di dalam bahasa hadis dengan kata-kata indah, Rasulullah pernah mengatakan al-harbu khut'ah, perang itu adalah tipu daya. Nah, kalau kita artikan politik itu adalah sebuah perang, maka di dalam politik itu ada tipu daya. Tetapi apakah tipu daya itu harus melahirkan tindakan yang tidak baik? Nah, kata tipu daya itu sendiri memang dimaknai sebagai tindakan licik. Tetapi apakah kemudian khut'ah itu harus diartikan sebagai tindakan licik? Ternyata tidak. Khut'ah itu adalah sebuah strategi yang dibangun oleh orang untuk mendapatkan sesuatu yang memang dituju. Saya pernah membaca tentang sejarah politik di Indonesia. Saya katakan sejak negeri kita ini berdiri, bermunculan tindakan-tindakan politik, bahkan bermunculan institusi politik yang berbentuk kerajaan misalnya atau kesultanan. Dan pemegang tampuk kekuasaan itu berlaku turun-temurun. Nah, di era demokrasi sekarang di Indonesia, maka kalau kita itu ingin meraih kekuasaan, maka kita harus berpolitik, dan berpolitik itu terus melalui kegiatan politik, artinya baik berupa pilkada, pileg, pilpres dan yang lain-lain. Bahkan dalam kegiatan politik di kampung kita juga bisa melihat bahwa ada pemilihan ketua RT, kemudian ketua RW, dan pemilihan lurah atau kepala desa. Itu juga merupakan kegiatan politik dalam rangka untuk meraih sesuatu yang dituju oleh orang yang akan menjadi lurah, kepala desa, RT, ketua ketua RW. Tetapi ketika kita bertanya untuk apa kita itu meraih kekuasaan yang kita raih itu untuk apa? Ya, itu pertanyaan selanjutnya. Maka kita akan bisa melihat bagaimana orang berpolitik itu bisa baik, bisa buruk, karena mereka punya tujuan tertentu yang harus mereka raih dengan cara tertentu. Nah, sekarang ini para politisi bersaing, berkompetisi dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pemilihan. Dan jika perlu, mereka melakukan dengan cara-cara yang curang. Artinya mereka berpikir bahwa tujuan itu bisa mengalahkan semua cara. Nah, ini yang dikatakan dalam bahasa sederhana yang disebut sebagai politik Machiavellis. Istilah politik itu sudah mulai dikotori dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak etis, dengan cara-cara yang tidak bermoral oleh para politisi yang disebut politisi hitam. Dan di dalamnya politisi itu berjualan visi dan misi atau rencana kerja yang mungkin saja asal bunyi, asal ada. Yang penting bisa menarik perhatian orang untuk memilih. Yang penting para pemilih tertarik dan memilih dirinya. Apakah dia bisa menepati janji atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting ini dilakukan dalam rangka untuk membuat orang itu memilih dirinya. Dan ini, kata teman saya, merupakan efek demokrasi yang bernuansa persaingan yang tidak sehat. Semakin ketat persaingan itu, maka kemungkinan adanya perbuatan curang itu akan semakin besar. Nah, kalau pertanyaannya apakah demokrasi itu harus melahirkan perbuatan curang, ya tergantung bagaimana orang memakai demokrasi itu dan bagaimana orang berdemokrasi itu memakai prinsip etik yang benar atau tidak. Kalau demokrasi yang berkeadilan, pasti tidak akan melahirkan kezaliman. Tapi kalau demokrasinya itu adalah demokrasi yang berkezaliman, maka demokrasi itu akan diwarnai oleh sejumlah tindakan yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun.
semakin ketat persaingan atau kompetisi itu, semakin mungkin perbuatan curang itu akan terjadi. Nah, para jamaah dirinya untuk meraih sesuatu yang dia inginkan. Harga dirinya dipertaruhkan, bahkan diperlukan. Dan orang sudah tidak berbicara akhlak lagi di dalam berpolitik. Oleh karena itu, ketika mereka itu menang, yang dipikirkan adalah kembali untuk meraih sesuatu yang pernah dikeluarkan. Ya, kalau dalam bahasa sederhana, bagaimana bisa mengembalikan modal dengan segala macam cara. Bahkan tahap berikutnya adalah tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompoknya atau partai politiknya yang memang mengusungnya atau menjadikan dirinya itu menjadi ingin meraih kekuasaan, kemudian dibalas atau dilanjutkan dengan tindakan mengembalikan modal yang pernah dikeluarkan dengan cara tertentu, termasuk dengan cara-cara yang tidak baik. Maka tindakan untuk memperkaya diri, memperkaya kelompok atau partai politik itu menjadi tindakan yang bisa kita saksikan, karena mereka berpolitik untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik. Sehingga tindakan yang tidak baik selanjutnya mereka lakukan karena mereka pernah mengeluarkan modal yang besar untuk meraih kekuasaan. Maka sekarang ini banyak tender-tender tertentu dalam proyek-proyek yang memang diupayakan sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh diri dan kelompoknya, bahkan perusahaan-perusahaan miliknya, oleh perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh family-familinya, teman-temannya, kroni-kroninya, atau milik orang lain, asal bisa memberikan keuntungan yang cukup besar bagi dirinya. Jadi bagaimana orang itu berupaya untuk meraih sesuatu dengan kerjasama yang tidak baik. Dan ini yang disebut kolusi, tindakan kolutif. Itu menjadi sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari apa yang pernah mereka upayakan ketika mereka ingin meraih kekuasaan. Makanya pertanyaan selanjutnya para jamaah yang berbahagia, apakah kita bisa berharap orang-orang yang disebut politisi seperti ini akan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat? Ya, kita menjadi pesimis. Kalau orang itu berpolitik hanya dengan tujuan meraih kekuasaan dengan berbagai macam cara, termasuk cara-cara yang tidak baik, ya kita menjadi pesimis. Mereka itu akan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Mungkin ada yang masih akan memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi jumlahnya sangat kecil. Jadi prioritas pertama itu kepentingan dirinya, kepentingan rakyat itu nomor sekian. Dan itu pun harus ada biaya yang harus disetor. Mengeluarkan biaya yang cukup besar yang harus saya setor pada para politisi yang memang mereka itu mau memperjuangkan aspirasi diri kita, aspirasi kita semua dengan biaya-biaya tertentu karena mereka ingin raih keuntungan. Oleh karena itu saya katakan dulu ketika saya ditanya, Pak, apa hukumnya golput? Saya katakan saya tidak akan menjawab. Tanyakan pada hatimu sendiri. Dan saya katakan memang golput itu bisa menjadi virus membahayakan. Bagi siapa? Ya bagi kita semua, utamanya bagi calon politisi yang ingin meraih kekuasaan. Kalau golput itu menjadi ya, kecenderungan banyak orang kan, pilkada, pilek, pilpres itu kan bisa menjadi tidak terselenggara. Dan ini berbahaya untuk kepentingan banyak orang dan bukan hanya banyak orang, kepentingan negara juga berbahaya kalau golput menjadi sebuah sikap yang masif. Orang yang memilih golput itu bukan warga negara yang baik, sehingga haram hukumnya. Dan isu-isu negatif lain itu diterahkan kepada orang-orang yang bersikap golput. Bahkan maaf, para ulama, para cendekiawan, ya, para rohaniawan pun berharap umat mereka, ya, orang mereka tidak bersikap golput.
Tetapi kalau ternyata para politisi itu menunjukkan sesuatu yang tidak baik dan tidak pernah memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan tidak mungkin golput itu akan menjadi gejala yang masif. Karena apa? Banyak orang yang pesimis. Untuk bisa memperjuangkan aspirasi rakyat itu kan diperlukan orang-orang yang punya keberpihakan pada rakyat. Kalau ternyata para wakil rakyat itu tidak mau memperjuangkan aspirasi rakyat, untuk apa mereka kita pilih? Ini cara berpikir yang bisa saja terjadi pada masyarakat, dan tentu saja ini tidak kita harapkan. Karena kalau banyak yang golput, ya, mereka yang punya keinginan untuk mendapat kursi tidak akan dapat kursi, yang berarti mereka tidak dapat duit, tidak dapat sesuatu yang mereka harapkan. Nah, itulah sebabnya banyak politisi yang kemudian membuat sesuatu yang intinya itu membohongi para pemilih, para calon pemilih dengan janji-janji yang indah, yang dalam bahasa teman-teman saya itu disebut seperti angin surga. Dan ironisnya 60% lebih kata teman saya itu para pemilih itu tergolong pemilih yang tidak rasional, pemilih yang emosional dan gampang digibuli oleh orang-orang yang berbohong. Ini kata teman saya, benar atau tidaknya wallahu a'lam. Para jamaah yang kadang-kadang kita juga kesal. Mereka yang pernah kita pilih dan kemudian menjadi orang-orang kaya dan bahkan kaya raya, tetap membiarkan pemilihnya berada dalam kondisi kemiskinan. Yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Dan ini kan adalah akibat dari tindakan para politisi yang ternyata mereka berpolitik hanya untuk kepentingan dirinya, bukan kepentingan rakyat. Dan lebih dari itu mungkin hanya untuk kepentingan teman-temannya, familinya, kroninya, kelompoknya, partainya, dan tidak lagi berpikir untuk rakyat. Apalagi ketika mereka itu berasal dari orang-orang yang memang dipilih dengan mahar tertentu. Ini adalah mahal, ini istilah politik. Bisa saja nanti yang jadi politisi dan duduk di lembaga-lembaga penting seperti lembaga legislatif itu adalah para preman, orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi wakil rakyat. Sehingga siapapun asal punya uang, apakah itu preman pasar, tukang parkir, artis, satpam, ibu rumah tangga, pengangguran, asal punya duit, mereka bisa membeli suara. Dan mereka bukan lagi orang-orang yang bisa kita harapkan akan berjuang aspirasi rakyat. Mereka bahkan tidak paham apa yang harus mereka perbuat ketika mereka sudah duduk di kursi empuk. Padahal di parlemen mereka itu seharusnya melakukan tindakan dalam rangka untuk menguntungkan rakyat yang memilih. Nah, inilah yang saya sampaikan pada beberapa kesempatan, bahwa kita ini boleh berpolitik, tetapi kita coba kita ini berpolitik untuk apa? Kalau kita itu kembali pada firman Allah tentang arti penting diri kita ketika diciptakan Allah, ya kita menjadi sadar itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Maka segala macam tindakan kita termasuk di dalam berpolitik itu tujuannya untuk beribadah. Kita bekerja untuk beribadah, kita berbuat sesuatu itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Maka karena tujuan kita itu untuk beribadah kepada Allah, maka segala macam tindakan kita termasuk tindakan kita di dalam berpolitik itu harus melahirkan tindakan-tindakan yang bermartabat, tindakan-tindakan yang soleh, tindakan-tindakan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Dan inilah yang saya katakan dalam bahasa saya, semua itu kita lakukan lijal bil masolih, untuk memperoleh kemaslahatan dimanapun dan kapanpun dengan cara apapun, walidar ilmu fasid, dan untuk bisa menolak sesuatu yang tidak bermaslahat atau tidak baik. Lakukan tindakan untuk meraih kebaikan dan lakukan tindakan untuk menghilangkan ketidakbaikan. Dan ini sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ayo kita mengajak orang berbuat baik dan kita cegah segala macam perbuatan yang tidak baik. Dan insya Allah dengan iman yang ada di dada kita, ada sesuatu yang kemudian melahirkan keinginan kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar dengan segala macam cara yang tidak berseberangan dengan prinsip syariat, sehingga orang berpolitik pun akan menjadi orang yang tetap menjaga prinsip akhlakul karimah, prinsip akhlak terpuji, dan bisa melahirkan para politisi yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan, sehingga perjuangan untuk menegakkan kebenaran keadilan akan bisa terwujud
antara lain oleh tindakan-tindakan para politisi ketika mereka berpolitik dimanapun dan kapanpun, termasuk ketika mereka berada di lembaga legislatif dan juga mereka yang sekarang itu menjadi orang-orang yang ada di lembaga-lembaga lain yang pada akhirnya ketika mereka itu berada di situ, mereka sadar bahwa mereka di situ itu harusnya sadar dengan kesadaran yang penuh bahwa mereka adalah para pelayan yang akan melayani kepentingan rakyat yang telah memilih diri mereka. Inilah sesuatu yang selalu saya sampaikan. Jadilah apapun dan siapapun dengan cara yang terbaik, sehingga kita akan mendapatkan ridho dari Allah, karena semua itu kita lakukan hanya dalam rangka untuk mencari ridho Allah semata-mata. Sekali lagi, inilah apa yang sudah saya sampaikan untuk mengingatkan kita semua, termasuk mengingatkan diri saya. Saya berkegiatan pendidikan itu hanya dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Saya berkegiatan dakwah hanya dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Saya berkegiatan politik, berkegiatan ekonomi, dan berkegiatan budaya, semua itu saya lakukan hanya dalam rangka untuk meraih ridho Allah. Sehingga apapun yang saya lakukan tentu saja akan saya pertimbangkan apakah apa yang saya lakukan itu benar-benar saya lakukan hanya dalam rangka untuk meraih ridho Allah atau tidak. Dan disinilah kemudian keikhlasan di dalam berbuat itu sangat penting untuk kita lakukan, karena semua yang kita lakukan sekali lagi akan selalu kita lakukan dengan selalu mengingat ada Allah yang selalu mengawasi diri kita, dan kita pun tidak hanya bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan orang lain, tetapi juga akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.